Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sehat dan bahagia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari tentang kewajiban untuk membayar zakat. Jadi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti tentang pelajaran 4 tentang kewajiban membayar zakat. Baik, sebelum materi Pak Guru sampaikan, Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat satu, mengenal sejarah perintah zakat, dua, menjelaskan pengertian zakat, tiga, menunjukkan dalil tentang perintah zakat, yang keempat, menjelaskan macam-macam zakat, yang kelima, menyebutkan golongan penerima zakat, dan yang keenam, menyebutkan hikmah dari zakat. Baik anak-anak, kita masuk ke pelajaran yang keempat, ayo membayar zakat. Nah, dalam pelajaran kali ini kita nanti urutannya, yang pertama itu memahami arti zakat, kemudian macam-macam zakat, kemudian orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, kemudian yang terakhir hikmah berzakat. Nah, ini perhatikan gambar. Ini ada orang yang membayar zakat, dibayarkan kepada panitia zakat atau amil. Kemudian yang ini kegiatan perdagangan atau perniagaan, ini juga bagi mereka yang punya profesi berdagang. Nah, ini juga wajib dikeluarkan zakatnya atau zakat perdagangan ketika itu sudah sampai nisabnya atau sampai haul. Nisab itu ketentuan jumlahnya, haul itu kepemilikan dalam 1 tahun. Kemudian yang ini adalah profesi seorang. Nah, ini juga dikenakan zakat, ada namanya zakat profesi, artinya harta yang dihasilkan, uang yang dihasilkan. Sekali lagi, jika sudah satu nisab jumlah ketentuannya, kemudian haul waktu dalam kepemilikannya dalam 1 tahun. Kemudian ini juga pertanian. Ini juga hasil pertanian juga dikenakan zakat, ya. Jika sudah sampai nisabnya itu jumlah ketentuannya itu adalah 600 kilogram. Kemudian untuk yang dikeluarkan zakatnya jika dialiri air sungai itu 10%, jika menggunakan tenaga manusia artinya pengairannya dengan tenaga manusia ini 5%. Kemudian untuk membayar zakat bisa ke panitia zakat atau amil, bisa juga untuk lembaga amil zakat atau lajismu. Kemudian yang berikutnya kita pelajari dari awal makna kata zakat. Menurut bahasa, zakat itu berarti kebersihan atau kesucian. Nah, ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat yang 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wa innaka sami'un alim. Itu berkaitan dengan arti zakat segi bahasa, yaitu kebersihan dan kesucian. Itu dalilnya ada pada surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya, artinya kesucian ini, jika harta yang dimiliki itu dikeluarkan zakatnya, ini akan membersihkan hartanya. Jadi akan membersihkan hartanya
dari barang-barang yang haram untuk dimakan atau dipergunakan. Kemudian zakat juga berarti kesuburan, ya, kesuburan. Maksudnya jika dilaksanakan, maka hartanya akan tumbuh subur, akan bertambah ketika orang itu mengeluarkan zakatnya sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi perumpamaan orang mengeluarkan zakat atau bersedekah itu bagaikan satu benih, ya, satu benih itu kemudian tumbuh 7 bulir. Dalam 7 bulir itu maka akan tumbuh 100 biji. Jadi dilipatkan sampai 700 kali lipat. Berikutnya, menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan harta yang sudah ditentukan jumlahnya atau nisabnya dan sampai waktunya atau haulnya. Nah, maka ini hukumnya wajib. Jadi ketika seseorang itu mempunyai harta yang sudah ditentukan sampai nisabnya, sampai haulnya, maka ini hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka orang itu akan mendapatkan dosa. Kemudian orang yang berzakat atau orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muyaki, dan orang yang menerima zakat ini namanya mustahik. Kemudian perintah zakat ini pada tahun kedua Hijriah, jadi tahun kedua Hijriah atau tahun 662 Masehi. Kemudian dalil untuk perintah zakat. Satu, Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'arraki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi perintah zakat ini selalu diikuti dengan perintah untuk mengerjakan sholat. Nah, ini antara sholat dan zakat ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian untuk dalil yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim innas sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian macam-macam zakat. Satu, zakat fitrah atau zakat jiwa, zakat nafs. Nah, ini ketentuannya adalah 2,5 kilo atau 3 liter berupa bahan pokok. Nah, zakat fitrah ini wajib bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, ya, seorang muslim. Nanti muslim laki-laki, perempuan, anak-anak ini wajib mengeluarkan zakat fitrah selama mereka mampu. Kemudian yang kedua, zakat mal, zakat harta yang sudah sampai nisab atau sampai haulnya. Kemudian waktu untuk zakat fitrah, waktu yang digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada 5. Satu, waktu mubah, artinya awal Ramadan, jadi awal puasa Ramadan sampai hari terakhir Ramadan saat terbenamnya matahari. Kemudian waktu wajib itu saat matahari telah terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan.
Ini waktu wajibnya. Kemudian waktu sunnahnya, waktu-waktu abdalnya, ini sehabis sholat subuh sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Ini waktu sunnahnya. Kemudian waktu makruhnya, ini setelah sholat id. Ini artinya bukan zakat tapi nilainya adalah bernilai sedekah. Kemudian waktu haram, waktu yang tidak diperbolehkan, sehari setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian syarat wajib zakat fitrah atau zakat fitri, satu, beragama Islam atau seorang muslim, baik laki-laki, baik perempuan, dewasa, anak-anak, ini wajib bagi yang beragama Islam wajib berzakat fitri. Kemudian mampu, artinya memiliki harta atau persediaan makanan sampai setelah sholat id. Jadi ketika sholat id itu 1 hari penuh itu kita punya bahan makanan pokok untuk satu keluarga kita, itu kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah masih hidup pada waktu sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Jadi orang tersebut ini masih hidup sampai sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian syarat wajib zakat mal. 1, beragama Islam. 2, balik dan berakal. 3, harta yang wajib dizakati. Artinya harta ketentuannya sesuai harta yang wajib dizakati. Kemudian yang keempat, sampai nisab, ketentuan jumlahnya, sampai haulnya, waktu kepemilikannya. Kemudian yang kelima adalah milik sendiri. Ini 5 syarat untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian jenis-jenis zakat mal. Jenis-jenis zakat mal, 1, emas dan perak. Ketentuannya adalah 2,5%. Nisabnya untuk emas ini 85 gram emas. Jadi artinya ketika seseorang punya emas ya yang nilainya 85 gram sudah dimiliki dalam waktu 1 tahun. Nah, ini nisabnya sudah sesuai dan dimiliki 1 tahun, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat besarnya 2,5%. Kemudian untuk zakat uang, harta berupa uang. Nah, atau ini bisa juga zakat profesi ya yang menghasilkan uang. Sama, ketentuannya adalah 2,5%. Nah, nisabnya sama dengan nisab emas. Jadi 85 gram emas. Kemudian yang ketiga, hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini misalnya padi dan palawija dan lain sebagainya dengan ketentuan 5% ketika dialiri dengan tenaga manusia, artinya airnya ini menggunakan tenaga manusia. Kemudian 10% jika airnya ini dari aliran air sungai. Kemudian yang keempat, jenis zakat mal yang keempat adalah binatang ternak. Misalnya kambing. Kambing ini ketika kita sudah memiliki 40 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan zakat malnya. Kemudian untuk sapi, ketika kita sudah memiliki 30 sapi, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Dan unta, ketika kita punya 5 ekor unta, sesuai nisab dan haulnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat malnya. Kemudian yang kelima, barang temuan atau rikhas. Artinya ketika kita menemukan barang temuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka ini ada ketentuan zakatnya adalah 20%. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ya. Ini sesuai dengan firman Allah Quran At-Taubah ayat Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wa wallahu alimun hakim.
Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau seorang mualaf untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang atau gharim untuk jalan Allah. Kemudian untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi ini dalil tentang orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Ini jadi satu orang fakir, artinya orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya pekerjaan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian orang miskin, orang yang punya pekerjaan, tetapi tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, pengurus zakat atau amil, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang punya keinginan untuk masuk Islam atau Islamnya lemah. Kemudian yang kelima, orang yang berhutang atau gharim, orang yang berhutang untuk kepentingan di jalan Allah. Kemudian yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam. Kalau dalam hal ini bukan berarti untuk berjuang kepentingan berperang, tidak. Artinya mereka yang berjuang ini artinya untuk berkepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah madrasah, pengajarnya, ini bisa termasuk dalam fisabilillah. Kemudian yang ketujuh, hamba sahaya, ya, hamba sahaya budak yang harus dimerdekakan. Kemudian 8, Ibnu Sabil, seorang yang sedang menuntut ilmu. Nah, orang yang sedang menuntut ilmu ini termasuk golongan Ibnu Sabil dan termasuk golongan penerima zakat. Demikian 8 orang penerima zakat atau golongan mustahik. Kemudian yang terakhir, hikmah berzakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama manusia. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak pelajaran tentang kewajiban untuk membayar zakat. Semoga dengan mengetahui tentang pelajaran berkewajiban mengeluarkan zakat, maka kita akan mengetahui kapan kita wajib mengeluarkan zakat dan harta apa saja yang wajib kita zakati. Kemudian tugas untuk anak-anak adalah LKS Agama Islam halaman 42 sampai 46 dikerjakan ABC. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran tentang agama Islam hari ini tentang kewajiban membayar zakat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.